Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Pokja SSMM ada beranggota sekitar 10 orang. Tapi yang ini bersama 3 dan yang ngikutin dari masing-masing dari rumah juga ada karena ada juga dari ruangan karena ada tindakan dan pelayanan. Ya, diperkenalkan siapa ya namanya? Nama saya Anissa Firda. Siti Nora dan Ulu ya. Ada juga Mbak Ismi sama Mbak Atia. Yang lain belum muncul kayaknya. Dan yang lain belum muncul, Pak Dokter. Ya, saya udah WA Dokter Wikan dan Dokter Liana ya. Lagi dari tindakan. Baik. Baik, kita buka untuk pendampingan Pokja Standar Syariah Manajemen Mutu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan Pak Gozian untuk ditampilkan dulu apa yang akan dipresentasikan sesuai dengan EP dan standar yang akan disampaikan. Silakan Pak Firda. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Kebijakan. Di kebijakan yang kita punya ada ini gitu. Kita yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di standar tentang SSMM kami sudah membuat tentang kebijakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kami menyatukan dengan yang di SNARS. Apakah yang kami sudah bisa? Apakah yang ini bisa, Pak? Apakah dari judulnya harus terpisah sendiri atau bisa disatukan dengan yang kebijakan peningkatan mutu keselamatan pasien yang SNARS dengan syariah? Ataukah nanti dari judul itu ya enggak, jadi satu. Judulnya jadi satu. Tapi isinya tentu yang prinsip syariah. Di sini sudah sih kami masukkan, Pak, yang dengan prinsip syariah sudah kami masukkan, tinggal dicek apakah benar atau tidak. Sudah kami masukkan yang syariahnya. Ini dia. Yang ini. Yang ini poinnya yang kami masukkan yang di syariah. Bisa kayak gini, Pak? Sudah benar atau ada yang kurang? Terus diangkat lagi satu. Gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Sudah pas ini? Sudah pas? Sudah pas ini, Pak, yang kami punya kebijakannya yang sesuai dengan syariah? Ya. Iya? Oh iya, terima kasih. Yang lanjut. Kemudian yang kedua tentang pedoman mutu yang memuat tentang indikator mutu syariah. Ada poin A dan B. Sudah kami selesaikan juga. Kenapa nggak bisa kebuka? Ada yang sudah diwarnai dia.
Nah, itu dia. Apakah pedoman mutunya cukup menampilkan di latar belakang atau bagaimana? Pedoman mutu ya di latar Ya. belakang iya, di pedomannya iya, Mbak. Tentang yang menyangkut A dan B. A dan B sudah tahu? Yang dimaksud dengan A dan B, paham? Ini ada juga. Ada yang ini. Halo? Kayak gini ya, menampilkan apa aja mutu indikator wajib sama syariah sama unit syariah. Bisa Oke. seperti kayak gini, Pak? Atau ada yang kurang? Ya. Indikator ini SPM-nya sudah menyangkut 9 atau masih 8? 9 sudah ditambahkan 1 yang penggunaan akad syariah. Baik, oke. Lanjut, Mbak. Benar? Lanjut. Oh, alhamdulillah. Pedoman udah benar ya. Indikator mutu unitnya apa aja? Saya lihat Ini. lagi. Indikator mutu unit syariahnya. Unit syariah. Turunin. Ya, turunin lagi. Ada tambahan yang lab sama radiologi. Mana tadi ya? Di atas kayak ini, Pak. Syariah. Dan bagi angka pelaksanaan budaya baca Quran, angka bimbingan risiko spiritual, membaca basmalah, oke? Sudah fix, Pak? Sudah benar? Ya, Sudah. Kemudian kamus profil indikator mutu syariah yang elemen penilaian 2 standar. Iya. Kami buatnya kayak gini, Pak, yang indikator mutu wajib syariah, yang kamus indikatornya baru berapa itu? Bisa kayak gini ya? tip, ya. Baik, Mbak. Iya. Oke. Bentar. Yang unit lainnya itu kita buatkan enggak dia? Oh, enggak ada tapi minta. Udah, Pak, sudah fix. Sama tadi indikator mutu unitnya masuk? Iya. Ini kan yang 3 mutu wajib dan 9 SPM. Terus Ini kan ada juga indikator ini kan mutu unit. unit syariah angka kehadiran. Oke, jadi yang tersebut di pedoman sudah dibuatkan semua ya? Iya. Oke. Cuman 3 ini indikator mutu unit. Tolong dilengkapi ya. Yang di indikator mutu unit lainnya itu yang kami buat kamus indikator baru 3, tinggal sisanya yang belum kayak yang di lab, radiologi. Ya, silakan Tinggal itu yang dilengkapi. belum kami tambahkan. Oke, dilengkapi ya. Berarti sudah fix ini, Pak, ya, yang Ya, ini? oke. Ditambahkan tadi yang mutu syariah unit Lain. yang belum dibuatkan profil indikatornya. Ya, sudah. Terus
SPO pencatatan dan pelaporan indikator mutu. DP4. Iya. Kemudian yang SPO pencatatan dan pelaporan, pengumpulan ini. Sama enggak maksudnya? Pencatatan dan pelaporan indikator mutu. Bisa seperti ini, Pak. Pengumpulan data indikator. Pengumpulan data indikator mutu. Berarti. Oh, enggak. Iya, itu ngikut apa? SNAR aja. Ya, oke. Terus lanjut. Ada Pak yang SPO yang mana itu? Yang SPO apa namanya? Ya, pencatatan SPO hijab ini. Kayak gitu. Bukan. Pom ini. Iya. Iya. Yang kayak gini ya juga maksudnya pencatatan dan pelaporan indikator mutu unit syariah. Kami jelaskan di SPO-nya. Bisa, Boleh, Pak? Mbak, boleh. Boleh. Jadi lebih mengerucut hanya syariah saja yang ini ya. Iya. Oke. Yang berarti yang belum kami punya ada sebagian pencatatan dan pelaporan indikator mutu. Kemudian yang ini implementasi pencatatan dan pelaporan indikator mutu syariah oleh pejabat unit terkait. Jadinya kami membuatnya seperti ya, pom-pom kayak gini. Apakah bisa atau kayak gini, Pak? Yang di masing-masing unit. Bisa enggak seperti gini, Pak? Maksudnya atau bagaimana? Ini kan implementasi pencatatan pelaporan indikatif mutu rumah sakit syariah yang dilaporkan oleh pejabat di unit terkait melalui mekanisme pelaporan di rumah sakit. Jadi sama persis dengan tata aturan main di KAS itu. Ada form A, form B, terus dikumpulkan oleh PIC data, kemudian Kan? diolah, kemudian dilaporkan ke manajemen, gitu loh. Berarti yang kayak gini yang untuk form A, form B-nya bisa ya, Pak? Ya. Bisa enggak yang kami buat seperti yang kayak gini, form A, form B-nya udah bener enggak? Ikut yang dari KAS saja, dari SNAP. Terus bukti-bukti pelaporan kan tadi kan ada yang 3 bulanan, ada yang 1 bulanan, terus hubungannya dengan pelaporan ke direksi dari komite mutunya. Bisa lanjut, Mbak. Iya, pokoknya ikut SNAP yang ini. Karena belum ada data, jadinya implementasi analisis pelaporan belum ada yang kami punya, Pak. Ini yang mana? Bukti data yang dilaporkan menyimpang. Implementasi analisis, iya. Pelaporan indikator mutu syariah, capaian 3 bulan, dibuatin hasil analisis hasil capaiannya. Ya, termasuk tindak lanjutnya PDSA. Nah, itu belum kami buat. Belum bisa karena apa? Ada kendala sih karena data yang kami ambil di setiap unit belum lengkap. Jadinya kami tidak bisa menganalisis semuanya. Kan tadi udah lengkap, pedomannya sudah, terus itunya sudah semua. Jadi beberapa indikator wajib sudah, SPM sudah. Itu semua ditulis kan. Jadi kan tinggal implementasinya. Implementasinya kan sama dengan pengumpulan data yang seperti di KAS, ada PIC data.
Buktinya makanya belum ada. Ya, data dikumpulkan kemudian dianalisis. Begitu ada masalah baru ada tindak lanjut. Kan seperti itu, Mbak. Iya, tinggal buktinya yang belum kami lengkapi, Pak. Berarti datanya belum terkumpul apa belum ada data sama sekali apa gimana? Belum terkumpul, data sudah ada tapi belum terkumpul semuanya. Oke. Jadinya Jadi, kami belum bisa membuat. untuk membuat itu terkumpul, data ada dan terkumpul dan bisa dianalisis, butuh berapa lama kira-kira, Mbak? Insya Allah minggu ini ya kami akan kerjakan. Insya Allah minggu ini, Pak. Alhamdulillah, didengar sama Dr. Burhan ya. Hadir. Nanti kita kerja per tim. Dr. Burhan, pancingan saya mantap. Ya, hadir. Mantap. Jadi data sudah ada, belum bisa diolah, ya kan? Nah, jadi kan kalau data ada tapi pengumpulan datanya serius kan enak sama dengan Bikars gitu. Iya, serius itu Mbak Firda itu serius. Ya. Lanjut, Mbak Firda. Mbak Firda ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Yang kemudian yang kedua, kebijakan IKPS. Ini apakah khusus tersendiri ya, Pak? Kita buat ini belum kami punya soalnya. Apa itu? Kebijakan tentang insiden keselamatan pasien syariah. Ya. Khusus tersendiri atau bisa digabung sama yang SNAR? Kalau bisa digabung, kalau bisa jadi satu. Oh, jadi ada jadikan solusi. satu. Ya. Ya. Sudah punya nggak itu kebijakan insiden keselamatan pasien syariah? Enggak ada. Enggak ada kita punya. Oh, yang SNARS. Ya. Yang SNARS kan tidak ada kaitannya dengan ini, syariah, tidak ada kaitannya dengan insiden akhlak, akidah, ibadah. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, jadi ini yang PR-nya yang SSMM 2 ini. Ya. Jadi dibuatkan sesuai dengan itu. Yang maksud dan tujuan itu, Mbak, kejadian insiden keselamatan pasien syariah dapat berhubungan dengan tapi tidak terbatas pada area pemeliharaan akidah, pelaksanaan ibadah pasien, fasilitas ibadah. Dengan 3 ini saja udah cukup ya. Oh, apalagi, gini Pak, mau bertanya, saya satukan dia dengan kebijakan PMKP, itu ada dia di situ bunyinya, bisa enggak kayak gitu? Di Gimana? Tolong diulangi, Mbak. Kebijakan tentang IKPS saya satukan dengan kebijakan PMKP. Ada dia memuat tentang 3 hal tersebut. Bisa jadi satu, bisa. Tapi yang khusus untuk syariah memuat 3 hal ini. Iya, makanya sudah ada kan yang tadi. Iya. Boleh yang seperti yang tadi itu. Boleh jadiin satu. Iya, makanya boleh. Boleh disatukan dengan kebijakan di PMKP dengan IKPS apa ditambahkan judulnya atau bagaimana? Ini ditambahkan ada subjudul di dalamnya khusus untuk syariah. Iya, makanya sudah saya tambahkan tuh. Ayo dibuka di. Nah, itu di kebijakan itu coba dilihat. Bisa masuk dah. Bisa mestinya. Nah, itu. Iya, itu. Yang kayak gini, iya. Atau bagaimana? Bisa kayak gini atau bagaimana, Pak? Ini yang mana ya? Ini kan pedoman mutu semua tadi itu kan. Oh, terus iya, sudah ada ini manajemen mutu dan keselamatan pasien sesuai prinsip syariah, ya kan? Semua ada di sini sudah, rumah sakit memimpin manajemen resiko,
redesign sistem pelaporan keselamatan pasien. Ya kan, pada saat insiden keselamatan pasien kan sudah ada di sini, di pedoman ini. Ya kan? Iya. Iya. Ya, tetapi dipertegas lagi di mana nambahnya. Saya kurang paham tata aturannya. Itu masuk yang ini, Mbak, menyangkut pemeliharaan akidah, pelaksanaan ibadah pasien, fasilitas ibadah. Jadi ada contoh-contoh pelaporan insiden keselamatan pasien seperti pelaksanaan ibadah. Ada nggak kelupaan mengingatkan waktu sholat? Ya kan, ada nggak kemungkinan kerusakan fasilitas ibadah yang tidak terpelihara? Itu kan bagian dari insiden. Atau akidah misalnya ada nggak di Rumah Sakit Islam Namira pasien agonal yang tidak terpimpin muslim tapi tidak terpimpin dengan talqin. Itu kan bagian dari insiden. Paham ya? Iya. Iya, Pak. Jadi di Kemudian pedoman umumnya sudah ada. Itu kan ada kebijakan itu ya. Oke? di pedoman sudah ada. SPO pelaporan IKPS sudah ada, coba. Ada. Jadi diupayakan, Mbak, ya. di Namira itu setelah itu tadi menambah insiden keselamatan pasien ya, sistem pelaporannya seperti apa, kemudian di elemen penilaian itu kan jelas ada. Rumah sakit menindaklanjuti laporan IKPS dengan analisa yang sesuai dengan grading. Jadi sama dengan di KAS. Jadi beberapa tadi hubungannya dengan 3 hal besar itu: pemeliharaan akidah, pelaksanaan ibadah, dan fasilitas ibadah. Kalau ada insiden, ya kan, itu di grading. Ini masuk kategori apa, ya kan? Apakah cukup dengan investigasi sederhana atau dilakukan RCA, kan gitu. Sampai ke situ pembuktiannya. Sehingga kalau ada RCA, nanti ada pelaporan RCA, ada proses desain dan redesain berdasarkan rekomendasi analisa IKPS sampai tercapai perbaikan yang efektif. Sama dengan di KAS. Cuman ini ngambilnya adalah untuk unsur-unsur syariah. Nah, unsur syariahnya itu diambil 3 besar tadi, walaupun tidak hanya ini menurut buku standar ini. Ya, 3 besar tadi adalah bagaimana pemeliharaan akidah, bagaimana pelaksanaan ibadah pasien, bagaimana fasilitas ibadah. Nanti ada kaitannya dengan yang 3, manajemen resiko gitu ya. Sehingga teman-teman SSMM juga diwajibkan membuat FMIA untuk syariah minimal 1 kali, satu FMIA dalam 1 tahun. Sama kan dengan mutu dari SNAR. Ini dah. Kemudian karena kami belum sosialisasi ke teman-teman tentang kejadian IKPS, jadinya bukti laporan IKPS kami belum ada. Iya, jadi kalau belum ada maka tidak akan bisa grading, tidak akan bisa melakukan RCA. Terus kalau FMIA kan tidak harus ada kejadian, tapi dengan analisa risiko untuk proses pencegahan maka dilakukan FMIA. Iya. Tapi kalau yang SSMM 2 kan memang harus ada laporan insiden keselamatan pasien syariah. Iya. Begitu, Mbak? Iya. Kalau POM IKPS terpisah berarti ya sama yang IKP? POM IKPS. Iya, kami sudah buat. Terpisah dengan yang mutu pada umumnya sama kan? Cuman
cuman areanya aja yang berbeda. Kalau ini area akidah, area ibadah, area apa namanya fasilitas ibadah kan gitu. Tapi kalau yang form untuk mutu senar kan untuk semua yang ada di rumah sakit. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi dari 3 standar ini, standar 2 dan standar 3 masih belum bisa dinilai pastinya. Iya kan? benar. Karena Iya, itu lakukan segera sosialisasi, pengambilan data, ikutin laporan insiden keselamatan paten syariah dari teman-teman. Ya kan, kalau ada yang grade-nya cukup tinggi maka dilakukan RCA. Harapannya dari RCA itu ada proses desain, redesign, ya kan? Nah, tetapi yang ketiga kan tidak harus nunggu kejadian, tapi coba teman-teman mutu di Rumah Sakit Namira melakukan grading resiko sehingga kita bisa melakukan FMIA syariah minimal 1 kali dalam 1 tahun. Tetap areanya tadi 3, area akidah, area ibadah pasien, dan area fasilitas ibadah. Misalnya seperti itu. Bisa dipahami, Mbak? Iya, Pak. Nanti kalau ada datanya enak, mungkin kelanjutan buatnya ini kan belum ada buktinya, jadinya belum bisa dibuat. Baik, mudah-mudahan segera ada datanya dan teman-teman mutu siap untuk menindaklanjutin sampai ke RCA, sampai juga membuat 1 FMIA. Iya, Pak. Kemudian. Baik, Dr. Awan, sudah selesai SSMM. Ya, Pak Dokter. Kalau teman-teman SSMM sudah paham ya? Mungkin ada yang lagi yang ditanyakan atau masih bingung, Pak Firda dan kawan-kawan? Saya kira dengan perjalanan KAS beberapa waktu yang lalu sudah paham sih. Cuman problemnya adalah belum ada data. Tadi kan sudah jelas, belum ada data. Data ada tapi belum terkumpul dengan baik. Karena itu manajemen pengumpulan data di Rumah Sakit Namira harus segera diperbaiki. Jadi hubungan kerja antara PIC data dengan pokja-pokja juga harus diperbaiki. Itu Mas Awan. Iya, benar, Pak. Benar ya? Ya, benar. Kira begitu kira-kira. Jadi hubungan kerja antar unit, antar apa itu memang masih terus-menerus harus dipupuk. Kalau sekedar percaya sama pokja, pokjanya udah selesai, pokjanya sudah memahami, tapi ketika belum ada data yang bisa diolah, itu kan menjadi PR terbesarnya pokja. Ya, baik Dokter, saya rasa benar Pak Dokter yang seperti disampaikan teman-teman di Pokja khususnya dalam hal pengolahan data yang diolah ini masih belum ada Pak Dokter untuk terkumpul dari PIC-nya. Mungkin nanti ini kita benahi bersama dalam waktu cepat Pak Dokter agar apa bisa yang diolah, kemudian untuk menyusun apakah bisa dilakukan investigasi sederhana, FMIA atau RCA dari masing-masing. Baik, cukup ya. Siap Pak Dokter, saya rasa cukup. Teman-teman, alhamdulillah sudah terpahamkan ya semua ya. Alhamdulillah.